Hai sahabat, terima kasih sudah klik video di channel saya. Kemarahan suku Dayak Kalimantan Barat memuncak setelah mengetahui bahwa pembangunan gereja Katolik di Desa Kapur sempat ditolak secara sepihak oleh forum RT dan kepala dusun. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap semangat toleransi yang selama ini dijaga erat di tanah Borneo. Dalam rapat adat luar biasa yang digelar di Rumah Betang di kawasan Sungai Ambawang, para tokoh adat dan kepala suku menyatakan sikap keras. Penolakan terhadap gereja bukan hanya soal agama, tapi juga soal harga diri masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi keberagaman. Pernyataan itu langsung disambut seruan bulat dari para tetua dan tokoh pemuda adat. Mereka menilai bahwa peristiwa penolakan tersebut telah mempermalukan masyarakat Kalbar di mata nasional. Surat penolakan yang disebarluaskan lengkap dengan tanda tangan ketua-ketua RT yang mayoritas berasal dari suku pendatang, dianggap sebagai bentuk arogansi yang melukai nilai-nilai leluhur. Dalam musyawarah adat itu pula, muncul suara bulat untuk menuntut agar kepala dusun dan para RT yang terlibat dalam penolakan gereja segera ditangkap dan diproses secara hukum. Tuntutan tersebut tak hanya disuarakan secara lisan, tapi juga disusun dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani lebih dari 20 tokoh adat dan perwakilan ormas Dayak. Surat itu kemudian diserahkan langsung ke kantor Bupati Kuburaya dan juga ditembuskan ke Polda Kalimantan Barat. Aksi simbolik dilakukan saat penyerahan surat. Rombongan tokoh adat membawa tombak dan perisai tradisional sebagai bentuk peringatan bahwa tanah Kalbar bukan tempat untuk menanam benih intoleransi. Di sisi lain, beberapa tokoh adat yang lebih moderat sempat mencoba menenangkan situasi. Mereka tidak menolak penegakan hukum, namun mengingatkan agar kemarahan yang membuncah tidak berubah menjadi provokasi antar etnis. Namun seruan itu sulit menembus emosi kolektif yang sudah terbakar. Beberapa pemuda adat mulai berkeliling ke desa-desa membagikan selebaran seruan agar seluruh warga Dayak bersatu menjaga marwah tanah leluhur mereka dari intervensi kelompok yang dianggap menodai kerukunan. Ketegangan mulai menjalar. Warga Madura di beberapa desa sekitar mulai merasa was-was. Isu bahwa tokoh RT mereka akan diadili adat menyebar cepat dan memicu kekhawatiran akan munculnya konflik horizontal. Sebagian keluarga mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, sementara sejumlah tokoh masyarakat Madura berupaya menghubungi pemerintah daerah untuk mencari jalan damai sebelum situasi semakin liar. Pemerintah Kabupaten Kuburaya segera menanggapi. Melalui konferensi pers terbatas, pihak Pemkab menyatakan bahwa tuntutan masyarakat adat akan menjadi pertimbangan dalam proses penyelidikan internal. Namun, ditegaskan bahwa semua tindakan akan tetap mengikuti koridor hukum yang berlaku. Dalam pernyataan itu, Pemkab juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas wilayah. Meski begitu, suara dari masyarakat adat terus bergema. Beberapa akun media sosial yang dikelola komunitas Dayak memposting ulang pernyataan tegas para tetua adat dengan tagar Ipibwah tangkap penolak gereja. Video-video pendek dari Rumah Betang yang berisi orasi tokoh adat mulai viral dan menimbulkan gelombang solidaritas dari berbagai daerah di pedalaman Kalimantan. Sejumlah media nasional mulai menyoroti dimensi baru dari konflik tersebut. Bukan lagi semata urusan agama, tapi juga gesekan identitas etnis yang semakin rumit. Pemerintah pusat mulai mengamati situasi dan mengirim tim monitoring ke lapangan. Kapolda Kalbar pun turut turun tangan dan menggelar dialog tertutup dengan tokoh Dayak untuk meredam kemungkinan mobilisasi massa. Dalam situasi yang semakin panas, keputusan pemerintah menjadi krusial. Jika penanganan tidak dilakukan dengan bijak, desa kecil itu bisa menjadi titik awal krisis sosial yang lebih besar. Tapi jika diurus dengan kepala dingin dan keberanian politik, peristiwa ini bisa berubah menjadi momentum besar untuk menegaskan bahwa Kalimantan adalah tanah damai yang tak akan tunduk pada hasutan perpecahan.
Desa Kapur yang semula tenang berubah menjadi medan ketegangan yang tak terlihat, namun terasa tajam di udara. Sejak tuntutan tokoh adat Dayak menggema di berbagai media sosial, warga Madura yang bermukim di Parit Mayor mulai merasa tak nyaman. Kecurigaan tumbuh di antara tetangga yang sebelumnya saling menyapa. Tatapan mulai berubah, dan bisik-bisik soal pihak luar yang bawa masalah ke tanah orang makin sering terdengar di warung kopi. Beberapa warga Dayak yang sebelumnya diam mulai ikut bersuara. Mereka menyayangkan sikap forum RT yang terlalu gegabah mengatasnamakan masyarakat untuk menolak pembangunan gereja. Menurut mereka, tindakan itu tidak hanya mencoreng wajah Kalbar, tapi juga menyinggung prinsip hidup orang Dayak. Turun ke bumi harus tahu adat, datang harus membawa damai. Di sisi lain, warga Madura merasa dipukul rata. Mereka mengeluh karena hanya segelintir RT yang bersikap ekstrem. Tapi kini seolah seluruh komunitas mereka menjadi tertuduh. Ketegangan mulai terlihat nyata ketika spanduk berisi tulisan Kalbar Tanah Damai bukan tanah penolak gereja terpasang di perempatan desa. Beberapa jam kemudian, spanduk itu hilang dan ditemukan dalam kondisi sobek. Aksi saling sindir pun muncul di media sosial lokal. Akun-akun anonim menyebarkan potongan video pernyataan ketua RT yang dianggap provokatif, disertai komentar pedas yang menyudutkan kelompok tertentu. Di pasar desa, beberapa pedagang Madura mengaku kehilangan pembeli. Seorang ibu penjual sayur mengeluh dagangannya tidak lagi laku seperti biasa. Ia sempat mendengar desas-desus bahwa warga Dayak mulai diam-diam memboikot lapak mereka. Hal serupa juga terjadi di sekolah. Anak-anak mulai membawa cerita dari rumah, menyebut teman sekelas mereka dengan istilah seperti penolak gereja atau orang luar. Suasana makin panas ketika sekelompok pemuda Madura yang hendak mengantar sembako ke mushola sempat dihadang oleh beberapa pemuda lokal. Meski tak terjadi bentrokan fisik, insiden itu memicu kecemasan. Kabar kejadian menyebar cepat, dibumbui dengan narasi provokatif yang memperbesar jurang antar warga. Beberapa aparat keamanan terlihat mulai rutin patroli malam. Tokoh pemuda dari kedua belah pihak mencoba meredam. Salah satu pemuda Dayak mengumpulkan kawan-kawannya di rumah betang untuk membahas langkah damai. Sementara di sisi lain, tokoh muda Madura menggelar doa bersama di surau dan meminta komunitasnya untuk menahan emosi. Tapi semangat damai itu sulit menandingi gelombang narasi panas yang terus menyebar di ruang digital. Pemerintah desa dan FKUB kembali turun tangan. Mereka menggelar forum kecil di balai dusun, mempertemukan tokoh-tokoh lintas etnis secara informal. Namun, pertemuan itu berlangsung kaku. Tak ada jabat tangan, tak ada senyum. Semua hanya mendengar, lalu pulang tanpa banyak bicara. Pertemuan seperti itu tak cukup meredakan bara yang telanjur menyala. Situasi yang memanas juga mengundang perhatian dari kepolisian setempat. Kapolsek Sungai Raya menambah jumlah personel di titik-titik rawan, terutama sekitar lokasi rencana pembangunan gereja dan rumah para RT yang dituding sebagai provokator. Meski belum ada konflik terbuka, sinyal bahaya sudah terasa. Semua pihak sadar, jika langkah cepat tidak diambil, keretakan bisa berubah menjadi ledakan. Di tengah situasi yang mendidih itu, seorang tokoh perempuan Dayak mengusulkan dialog terbuka antar komunitas, bukan hanya di kalangan elit. Ia yakin bahwa jika rakyat kecil yang selama ini hidup berdampingan bicara langsung, maka ruang damai bisa kembali terbuka. Usulannya mulai dilirik sebagai harapan terakhir sebelum bayangan konflik benar-benar jatuh ke tanah Kalbar yang selama ini dikenal teduh. Ketegangan yang terus membesar mendorong Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat turun tangan secara resmi. Dalam pertemuan tertutup yang digelar di rumah betang induk di pinggiran Sungai Kapuas,
para panglima adat, mantir hukum, dan ketua ormas adat berkumpul untuk menyikapi situasi di Desa Kapur. Mereka menyatakan bahwa konflik ini tak bisa dibiarkan berlarut, sebab jika api kecil tak dipadamkan segera, akan menjadi bara yang membakar tatanan sosial yang selama ini dijaga leluhur. Dalam forum itu, suara tegas terdengar dari ketua Dewan Adat. Siapapun yang menolak tempat ibadah di tanah ini, menolak keberadaan roh leluhur yang mengajarkan keseimbangan dan keberagaman. Kalimat itu disambut anggukan serius dari seluruh yang hadir. Ormas adat seperti MADN, Batamat, hingga tokoh pemuda lintas kabupaten sepakat untuk ikut turun ke lapangan, namun dengan satu tujuan, membawa ketegasan bukan kekerasan. Keputusan bersama diambil. Mereka akan menyampaikan ultimatum secara adat kepada para pelaku penolakan gereja, khususnya ketua RT dan kepala dusun yang sebelumnya menandatangani surat keberatan. Jika mereka tidak meminta maaf secara terbuka dan menerima sanksi adat ringan, maka proses hukum adat akan dilaksanakan sesuai tatanan tradisional Kalbar. Sanksinya bisa berupa denda adat, penyucian kampung, hingga pengucilan sosial. Hari berikutnya, rombongan Dewan Adat dan Ormas Dayak datang ke Desa Kapur dengan membawa simbol adat lengkap, gong, tombak, perisai, dan manik-manik kebesaran. Warga langsung keluar dari rumah, menyaksikan prosesi yang sudah lama tak terlihat sejak era 90-an. Di depan balai dusun, mereka menggelar ritual penyampaian tuntutan roh leluhur, diiringi tarian pengantar dan mantra dalam bahasa Dayak Kanayaten. Kepala dusun dan beberapa ketua RT dipanggil untuk hadir secara langsung. Mereka datang dengan pengawalan aparat desa, tampak gugup di hadapan para tetua adat. Dalam prosesi tersebut, perwakilan adat membacakan peringatan resmi dan memberikan kesempatan terakhir untuk menyampaikan permintaan maaf. Salah satu ketua RT sempat mencoba berdalih, namun ucapan itu segera ditolak dengan ketukan tongkat adat di tanah. Di hadapan masyarakat dan dokumentasi media lokal, para RT akhirnya menundukkan kepala dan menyatakan permintaan maaf terbuka. Mereka mengakui kekeliruan dan bersedia menjalani proses penyucian adat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Dewan Adat menerima pengakuan itu, namun menegaskan bahwa proses simbolis tetap harus dilaksanakan untuk menetralisir energi negatif di tanah desa. Ritual penyucian pun digelar malam harinya. Api unggun dinyalakan dan para pelaku diminta berjalan melintasi asap dupa dan air adat yang telah diberkati. Tarian penyembuh dilakukan oleh para penari perempuan suku Dayak, sementara warga menyaksikan dengan khidmat. Tidak ada kekerasan, tapi seluruh prosesi membawa aura kuat yang membuat siapapun merinding. Sementara itu, ormas adat lainnya mengadakan penyuluhan singkat kepada warga sekitar tentang pentingnya menjaga toleransi dan menghormati semua kepercayaan. Kita bisa beda kulit, beda lidah, tapi kita satu tanah. Jangan biarkan provokator dari luar merusak hutan kita yang damai, ujar salah satu tokoh ormas Dayak di depan pemuda lintas agama. Media sosial kembali diramaikan dengan video prosesi adat ini. Banyak warganet memuji tindakan Dewan Adat yang tegas namun damai. Di kolom komentar muncul harapan agar semua daerah belajar dari Kalbar, bahwa hukum adat bisa menjadi jembatan keadilan tanpa kekerasan. Dengan intervensi adat yang berwibawa ini, ketegangan perlahan mereda. Masyarakat mulai melihat bahwa solusi tak selalu datang dari pemerintah atau aparat, tapi juga dari akar tradisi yang telah lama hidup di tanah Kalimantan. Di balik tombak dan gong, ada kearifan yang mampu meredam amarah dan membuka jalan menuju damai. Setelah prosesi adat digelar dan emosi masyarakat mulai melunak, langkah terakhir datang dari pemimpin tertinggi di daerah itu. Bupati Kuburaya didampingi unsur Forkopimda
dan tokoh lintas agama memutuskan turun langsung ke Desa Kapur untuk menengahi konflik yang hampir membelah warga antar suku dan agama. Ia datang bukan sebagai pejabat birokrasi biasa, tapi sebagai penjamin rasa keadilan dan damai di tanah yang mulai goyah karena ego dan prasangka. Lapangan depan Balai Dusun Parit Mayor disulap menjadi tempat mediasi terbuka. Warga dari dua kelompok utama, warga Madura dan komunitas Dayak, duduk saling berhadapan, sementara aparat keamanan dan tokoh agama duduk di tengah sebagai pemisah. Bupati mengenakan pakaian adat lengkap menunjukkan itikad bahwa yang ia bawa bukan hanya kewenangan hukum, tapi juga kearifan lokal. Suasana hening ketika sang bupati berdiri dan memulai pidatonya. Dengan suara lantang namun tenang, ia menyampaikan bahwa pembangunan rumah ibadah adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan oleh semangat keberagaman Kalimantan Barat. Ia mengakui bahwa ada luka dan salah langkah, tapi mengajak semua pihak tidak menjadikan peristiwa ini sebagai alasan untuk menumpahkan darah. Kalau gereja dilarang, masjid pun suatu saat bisa ditolak. Dan di tanah ini, kita tidak mewarisi kebencian, ucapnya dengan penuh makna. Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari beberapa warga, meski sebagian masih menatap dengan keraguan. Namun suasana mulai mencair ketika bupati memberikan jaminan penuh bahwa pembangunan gereja akan dilanjutkan, dikawal langsung oleh pemerintah dan akan berjalan dengan mengedepankan dialog. Ia juga meminta jaminan dari tokoh Madura bahwa tidak akan ada lagi gerakan penolakan dalam bentuk apapun. Sang tokoh menjawab dengan kepala tertunduk dan ucapan maaf atas kekeliruan yang terjadi. Dari sisi Dayak, tokoh adat menyampaikan bahwa masyarakat adat tidak akan membawa masalah ini ke tahap lebih jauh. Mereka menerima permintaan maaf, asalkan ada komitmen terbuka dan tindakan nyata untuk menjunjung kerukunan. Sebagai simbol perdamaian, mereka menyerahkan kalawai, ikat kepala adat, kepada tokoh Madura sebagai tanda pengakuan dan penerimaan kembali dalam ikatan adat. Suasana haru mulai mengalir ketika keduanya berdiri dan saling memeluk. Mediasi itu kemudian ditutup dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh para pemuka agama Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Warga yang semula saling curiga kini duduk dalam satu lingkaran doa, memanjatkan harapan yang sama. Semoga tanah mereka kembali damai dan anak-anak bisa tumbuh tanpa mewarisi konflik. Setelah mediasi selesai, Bupati mengajak warga berjalan bersama ke lokasi pembangunan gereja yang sebelumnya ditolak. Di sana, dengan simbolik, ia meletakkan batu pertama di pondasi gereja sambil disaksikan oleh warga, aparat, dan tokoh masyarakat. Tangannya digenggam oleh perwakilan warga Katolik dan tokoh Madura. 3 tangan dalam satu fondasi. Media menangkap momen itu dan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Judul-judul berita mulai berubah dari penolakan gereja menjadi rekonsiliasi warga Kalbar. Di sosial media, tagar Sibodala Batu Damai dan Kalimantan Bersatu mulai menggantikan narasi penuh amarah yang sebelumnya mendominasi. Langit sore di Desa Kapur menjadi saksi bahwa di tengah konflik dan rasa takut selalu ada jalan menuju pulih, bukan dengan saling mengalahkan tapi dengan saling memahami. Dalam naungan adat dan keberanian pemimpin daerah, darah berhasil digantikan oleh damai. Di rumah doa ini yang memang hari ini kita mintakan kepada baik itu pendeta untuk menyesuaikan ya perizinannya, dan saya yakin beliau menyampaikan kan sudah ada surat dari Kanwil. Nah ini yang kita perlu dudukan untuk rumah doa sampai lanjutkan. Kalau memang ini sudah dilaksanakan sebelumnya dan memang sudah ada
surat ya dari Kanwilnya, silakan dilanjutkan. Kan selama ini tidak ada masalah juga. Tetapi ada miskomunikasi, saya tidak tahu apa pencetusnya. Apapun itu ya, tindakan anarkis itu tidak bisa kita terima. Segala sesuatunya tentu di tengah-tengah masyarakat bisa dibicarakan dan ada prosedur terhadap itu. Nah, kami sudah memerintahkan kepada seluruh stakeholders, ya. Kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh stakeholders untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga ya toleransi antar umat beragama, suku, ras dan lain-lain. Namun terakhir kan kita juga mendengarkan dari pihak yang tentunya merasa kurang puas dengan tindakan tersebut. Mereka menyampaikan bahwasanya pertemuan tadi malam ya juga beberapa komunikasi sebelum itu berjalan damai. Cuma memang ada oknum-oknum yang mungkin lepas kendali melaksanakan pemecahan kaca gedung dan lain-lainnya. Ini tentu tidak dapat diterima. Kita menghargai hak dari para korban mungkin ya merasa terganggu haknya dan lain-lainnya sehingga melaporkan ke jalur hukum. Nah itu sah-sah saja. Namun pemerintah hari ini hadir bersama-sama dengan stakeholder. Kemarin kita duduk bersama ya kerukunan antar umat beragama menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Padang ke depan. Ini itu komitmen kita. Dari hasil mediasi tadi malam ini memang karena miskomunikasi atau ada unsur sara atau seperti apa? Ya, saya rasa ada miskomunikasi ya. Tentu kalau ada unsur sara ya kita menilailah sendiri ya, karena bagaimanapun kami meyakini daerah Padang Sarai ya dengan RW-nya dan lain-lainnya pun juga welcome ya, karena memang sudah majemuk di situ. Nah, namun kalau hari ini ada masalah komunikasi bisa-bisa saja. Nah, sehingga tentu kita akan mengevaluasi ke depan. Saya sudah berusaha mendudukkan tadi malam bahwasanya kita sepakat kita semuanya rukun ya, khususnya di Padang Sarai dan sekitarnya, khususnya RW 13 ya. Dan RW 3 dan sekitarnya. Nah, sehingga ini akan menjadi catatan untuk pembangunan kita ke depan ya. Duduk satu meja ya untuk menyelesaikan permasalahan, tidak ada syarat antara kita. Kenapa selalu merasa resah terhadap ibadah agama lain? Harusnya yang menjadi resah seseorang itu ketika melihat di kampungnya itu ada perjudian. Ada banyak orang mabuk. Ada terjadi pencurian. Terjadi perkelahian, terjadi perampokan, terjadi penganiayaan, terjadi perzinahan. Ini yang harusnya membuat orang resah. Membuat orang berpikir dengan akal yang sehat dan berpikir kritis. Harus khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kampung ini, di daerah ini. Tapi kalau orang tersebut lagi beribadah, lagi memuji Tuhannya, tidak mengganggu kiri kanan depan belakang, apa yang membuat orang risau? Apa yang membuat orang resah? Apa yang membuat orang takut? Dan kenapa harus minta izin gitu loh? Ya, kenapa harus minta izin? Sementara kita beribadah dengan bebas, orang lain tidak pernah menanyakan izin kita beribadah. Di saat baca yasinan, orang lain tidak pernah meminta izinmu baca yasinan. Di saat engkau tahlilan, orang lain tidak pernah meminta izinmu tahlilan. Enggak pernah. Tapi ketika ada orang yang beribadah, orang tersebut lagi suka cita memuji Tuhan, memuliakan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, kok kita sibuk menanyakan izinmu ibadah di mana? Sudah ada izin belum? Kenapa rumah ini kamu pergunakan untuk ibadah? Memang rumah orang Kristen itu bukan sekedar rumah tempat tinggal. Tapi rumah orang Kristen itu rumah untuk beribadah di dalamnya itu. Membangun hubungan baik dengan Tuhan. Membuat persekutuan dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Jadi orang Kristen ketika punya rumah, rumah itu bukan sekedar tempat tinggal. Tempat kediaman. Tempat untuk istirahat. Tempat untuk berkumpul. Bukan. Tetapi tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Tempat untuk memuji Tuhan. Seperti saudara. Buat tahlilan, buat pengajian, baca yasinan. Orang lain tidak pernah datang untuk menanyakan mana surat izin. Enggak. Ini yang harus kita pikirkan. Dan harusnya pemuka agama, para alim ulama, para kiai, ustadz, ustazah, para cendekiawan memberikan pemahaman yang benar, memberikan pemahaman yang baik, memberikan arahan yang benar kepada pemeluk agamanya, kepada setiap orang, khususnya bagi umat Islam. Supaya oknum-oknum tertentu tidak termakan dengan hoak, kabar hoak. Karena ada oknum-oknum yang berkata, apabila ada pemerintah yang memberikan surat izin bangun tempat ibadah, maka pemerintah tersebut akan mendapatkan dosa jariah. Itu ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu. Ada pendakwa, ada pengkhotbah yang berkata seperti itu. Nah, ini didengar oleh orang awam, termakan omongan tersebut. Masuk dalam pikiran orang tersebut. Sehingga
dia mengaplikasikan dalam kehidupannya. Nah, sehingga dia melihat ada tempat ibadah, dia akan sibuk menanyakan surat izin. Kalau tidak bisa ditunjukkan, dia akan rusak tempat ibadah itu. Dia akan ganggu orang yang lagi beribadah. Dia akan buat kekacauan di saat orang yang lagi beribadah. Ini hal yang sangat lucu sekali. Ya, sangat lucu. Dan hal yang tidak masuk akal. Padahal orang lain itu sering sekali mendengar Islam rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi sekalian alam. Nah, tapi banyak sekali oknum-oknum, banyak banget. Oknum-oknum di dalamnya itu tidak memberikan contoh yang baik bagi pemeluk agama lain.